Shalom, selamat pagi sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus. Sudahkah kita mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, Jumat 30 Desember 2022 mengakhiri tahun 2022, kita bersama membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan bersama saya, Pendeta Corvinus Wahyu Nugroho dari Gereja Kristen Jawa Sidomulyo, Bantul. Adapun tema renungan hari ini adalah Yesus adalah terang manusia. Berdasar dari bacaan Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat 3 sampai yang keempat. Yohanes 1 ayat 3 dan 4. Sebelumnya mari kita siapkan hati kita dengan merendahkan hati di hadapan Allah, bersama kita berdoa. Bapa, kami menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan Kau berbicara. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon dalam doa ini. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita terambil dari Yohanes 1 secara khusus ayat 3 dan 4. Yohanes 1, Injil Yohanes 1 ayat 3 dan 4 yang demikian firman-Nya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Saya ulangi pembacaan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 3 dan 4. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ibu bapak, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan, catatan-catatan kita sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini adalah yang pertama, bahwa Injil Yohanes ini ditulis di dalam rangka menghadapi tantangan gnostisisme kala itu, di mana gnostisisme tidak mempercayai konsep-konsep iman Kristen yang terkait dengan Allah menjadi manusia dan hal-hal lain yang krusial di dalam konsep iman Kristen. Sehingga penulis Yohanes perlu untuk kemudian menegaskan kepada setiap kita untuk kemudian bisa memahami, mengerti dengan jelas, terkhusus orang-orang Yahudi kala itu, pengikut Kristus kala itu, yang kemudian ditegaskan dengan pengajaran-pengajaran yang jelas. Nah, secara khusus juga kita akan menemukan bahwa di dalam Injil Yohanes ini juga banyak kita temukan kata-kata kiasan di dalam bahasa, misalnya terang dan gelap. Jadi misalnya dalam kisah penciptaan itu kita sudah menemukan bahwa yang pertama diciptakan oleh Allah itu adalah terang. Ini menarik buat kita. Nah, dalam Alkitab, terang itu digunakan untuk menggambarkan Allah atau firman-Nya, juga orang-orang atau hal-hal yang menyingkapkan kebenaran Allah. Jadi kata terang dalam Alkitab itu digunakan untuk menggambarkan Allah atau firman-Nya, tetapi juga untuk menggambarkan orang-orang atau hal-hal yang menyingkapkan kebenaran Allah. Sedangkan kata sebaliknya, kegelapan atau gelap, ini menunjuk pada tempat-tempat kesakitan dan penderitaan, atau sesuatu yang enggak pasti, membingungkan, kebingungan. Nah, lawan-lawan Allah itu di Alkitab disebut sebagai penghulu-penghulu kegelapan. Dan orang yang tidak melakukan apa yang Allah harapkan itu
Alkitab katakan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Kita menemukan kata-kata kiasan itu di Injil Yohanes ini, dan banyak bahkan. Nah karenanya Injil Yohanes menggunakan kata-kata yang berlawanan untuk kemudian menggambarkan pertarungan antara gelap dan terang, antara mereka yang menerima Yesus dan yang menolaknya. Kita jadi ingat Plato dalam filsafatnya. Plato pernah mengungkapkan dalam diri manusia itu ada dua kekuatan besar, hitam dan putih. Kekuatan mana yang menang? Plato katakan kekuatan yang diberi porsi lebih. Itu kata Plato. Jadi hari ini, pagi ini kita belajar bersama. Yohanes menegaskan bahwa Yesus itu adalah terang umat manusia. Di ayat yang ketiga dan ayat yang keempat tadi bahkan Yohanes mengkaitkan bahwa terang itu ada sebelum segala sesuatu ada, dan bahkan terang itulah sang pengada. Jika Yesus adalah terang umat manusia, maka di dalam Dia kegelapan tidak lagi menguasai. Itu juga dikatakan oleh Alkitab. Kamu adalah terang dunia, sehingga kita tidak lagi dikuasai oleh kegelapan. Catatan ini penting buat kita untuk kemudian kita sadari dan kemudian kita akarkan di dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan setiap kita itu mestinya menunjukkan terang. Kita terpanggil untuk bagaimana hidup kita itu senantiasa ada di dalam Dia dan di dalam terangnya. Karena Ia adalah terang bagi kita, umat manusia. Jadi hari ini kita diingatkan akan jati diri kehidupan pribadi-pribadi orang percaya dengan bagaimana kita menghayati bahwa Allah yang kita imani itu adalah Allah yang hidup, dan hidup di dalam Allah ini berarti hidup di dalam terangnya, dan terang itu memanggil kita untuk bagaimana diwujud nyatakan di dalam kehidupan setiap kita. Yesus terang umat manusia, Yesus yang adalah Allah sang pengada dari yang belum ada, dan sang penata dari apa yang belum tertata. Ini adalah terang yang menerangi kehidupan setiap kita. Ada banyak di antara kita yang merasa bahwa hidup ini gelap, tapi Tuhan menegaskan hari ini, enggak, hidup kita enggak gelap, hidup kita adalah terang. Kenapa? Karena Allah yang kita imani adalah Allah yang menjadi sumber terang bagi kita, menerangi kita sehingga hidup kita mestinya tidak di dalam kegelapan, tetapi berada di dalam terang dan justru menyinari kegelapan itu atau menerangi kegelapan itu. Kapasitas kita selaku orang-orang percaya ditegaskan melalui Injil Yohanes ini bahwa kita adalah anak-anak terang, sehingga terang itu mesti nyata di dalam kehidupan setiap kita. Tuhan memberkati dan mampukan kita melakukan kehendak-Nya, sehingga kita dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi apapun selalu dimampukan menjadi anak-anak terang. Amin. Kita terima firman Tuhan ini dalam doa bersama. Bersyukur kepadamu ya Allah, agar mampukan kami untuk bersama menghayati firman-Mu, mengawali hari baru pemberian-Mu. Bersama kami telah Engkau ingatkan akan jati diri kehidupan kami sebagai pribadi-pribadi yang percaya kepada Yesus Kristus yang merupakan terang bagi setiap kami. Engkau adalah terang yang menerangi, dan kami ada di dalam terang-Mu itu, sehingga Engkau memanggil setiap kami untuk mewujud nyatakan terang-Mu itu di dalam kehidupan kami. Kalau dunia ini, kalau sekitar kami, kalau lingkungan kami masih berada dan merasa berada dalam kegelapan, maka setiap kami Engkau panggil untuk menjadi terang yang menerangi kegelapan itu. Sehingga nama Tuhan kami permuliakan melalui kehidupan setiap kami yang dalam kesadaran penuh sadar dan meyakini bahwa kami adalah anak-anak terang Tuhan. Yesus adalah terang bagi seluruh umat manusia, dan itu berarti kami yang percaya kepadanya Engkau panggil untuk menerangi dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi apapun.
tidak mudah bagi kami. Tetapi kami yakin, percaya bahwa Tuhan pasti memampukan. Karena bukan kami lagi, tapi Engkau yang hidup di dalam kami. Hidup yang menerangi. Panggilan-Mu atas kami, pasti Engkau mampukan kami melakukannya dalam kehidupan kami. Mampukan kami ya Allah, untuk melakukan kehendak-Mu dan wujud nyatakan kehendak-Mu di dalam hidup dan kehidupan kami. Selanjutnya secara khusus, kami mohon berkat Tuhan bagi keberadaan jemaat-jemaat Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan. Tuhan memberkati setiap kami yang sakit, yang terus memohon belas kasihan dan pertolongan Tuhan untuk melawat kami, mengentaskan kami dari setiap sakit penyakit kami, sehingga Engkau mampukan kami ya Allah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus dan oleh kuasa darah Kristus, Engkau sembuh di sakit penyakit kami. Kesembuhan dari Tuhan mampukan kami untuk melanjutkan tugas pekerjaan kami dan panggilan Tuhan untuk wujud nyatakan terang-Mu di tengah kehidupan dunia ini. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang bergumul dengan berbagai macam pergumulan pribadi, keluarga, maupun pergumulan-pergumulan dalam pekerjaan dan sosial kami di tengah kehidupan relasi kami dengan sesama kami. Kami tak mampu untuk mensikapinya sendiri dengan mengandalkan daya yang ada pada kami. Tapi Tuhan mampukan kami untuk mengandalkan Tuhan dan meyakini bahwa Tuhan akan mampukan setiap kami untuk memerdekakan dari setiap perkara-perkara kehidupan kami. Berkati keluarga kami, berkati gereja kami, berkati bangsa dan negara kami, juga berkati dunia ini dengan berkat-berkat khusus Tuhan. Mari Tuhan, tangan Tuhan terus Engkau nyatakan di dalam kehidupan dan dalam rencana-rencana indah-Mu atas kami, atas keluarga kami, atas gereja kami, atas bangsa dan negara ini, bahkan atas dunia ini. Kami percayakan kehidupan kami sepenuhnya dalam otoritas kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, embun pagi hari ini, Jumat 30 Desember 2022. Kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan dan penghiburan bagi kita untuk melewati sepanjang hari ini. Saya Pendeta Corvinus Wahyu Nugroho dari Gereja Kristen Sawasito Mulyo mohon diri dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.